Tugas keterampilan PJOK. Perkenalkan, nama saya Erik Noval Saputra dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang taktik dan strategi dalam sepak bola. Taktik dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar bermain sepak bola, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik atau keterampilan bermain atau skill. Bagaimanapun sederhananya, taktik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Artinya, teknik dasar bermain sepak bola harus dapat dikuasai dengan baik. Yang kedua, kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, kecerdasan, daya ingat, dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan, daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan, di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror pemain lawan maupun penonton. Yang keempat, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Yang kelima, formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditepati. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan, dan kemana harus bergerak. Dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda. Bahkan setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Berikut beberapa contoh formasi yang dapat dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, nomor 1, 3-5-3. Banding 3, pemain belakang 5, pemain tengah, dan 2 pemain depan. Nomor 2, 4-3-3. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. 4-4-2. 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. 4-5-1. 4 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 1 pemain depan. 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain penyerang. 4-2-3-1. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, 3 pemain gelandangan serang, dan 1 penyerang. 4-2-1-3. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, 1 playmaker, dan 3 penyerang. 3-4-1-2. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 1 playmaker, dan 2 penyerang. 3-4-2-1. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 2 penyerang lubang, dan 1 penyerang tunggal, dan seterusnya. Berikut saya akan melakukan praktek tentang keterampilan dalam bermain sepak bola.